Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak akan membahas materi tentang kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu materi untuk mata kuliah KMB 3 khusus reguler B. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bicara sistem pernafasan itu adanya di KMB 1. Karena reguler B itu tidak mengikuti KMB 1, langsung ke KMB 3 di BSIK ini. Jadi materi KMB 1 dan KMB 2 itu akan digabung menjadi KMB 3, yaitu seluruh sistem ada di KMB 3 reguler B. Bella, untuk materi yang pertama yaitu ada tentang kanker paru-paru. Sebenarnya mungkin sudah dibahas pada saat kalian kemarin menempuh pendidikan diploma, jadi sepertinya Bapak akan mengulang lagi, tidak terlalu banyak mungkin tentang materi tentang kanker paru-paru ini atau CA paru ya. Sebelum Bapak masuk ke CA paru, Bapak akan membahas dulu tentang apa sih itu kanker, apa sih itu neoplasma, apa sih itu neoplasia. Jadi merupakan neoplasia itu atau neoplasma itu dari kata terdiri dari dua susu kata, yaitu neo dan plasma. Neo itu artinya baru, plasma atau plasia itu adalah pertumbuhan. Jadi sebuah pertumbuhan yang tidak normal atau proliferasi yang tidak normal itu adalah sebuah proses penyakit. Ini nanti dibaca sendiri. Jadi sebuah neoplasma itu mulanya disampaikan oleh Willis. Dia mengatakan bahwa jaringan yang tumbuh yang tidak normal dan terus menerus tumbuhnya tidak terkontrol gitu. Bukan jaringan ya, sel ya. Kemudian sifatnya yang jelas dia parasit ya. Parasit itu artinya dia hidupnya itu dia berdasarkan mengambil makanan dari organ lain atau jaringan lain. Seperti misalnya kalau di paru-paru nih, sel kanker itu hidup dia dengan makan dari mengambil makanan dari yang harusnya dikonsumsi atau digunakan untuk metabolisme dari paru-paru tersebut gitu. Dan dia autonomi, ada juga yang klonal, jadi dia ada yang sendiri dan ada yang hidup mengelompok. Kalau misalnya dia ada tumor, ada kanker ya. Kalau tumor itu kadang dia bersifatnya, tapi ada juga kanker yang tumbuh tapi dia sangat lambat sekali kalau kanker itu. Kalau tumor itu, tapi kalau kanker dia pasti ganas sudah. Nanti silakan dibaca sendiri apa beda tumor dan kanker. Harusnya sudah tahu ya, kalau kanker itu merupakan tumor ganas yang dia hidup tumbuh terus menerus seperti itu. Kalau tata dan nama klasifikasi, jadi dia ada jinak dan ada ganas. Kalau jinak itu benigna, kalau ganas itu maligna. Nah, kalau untuk komponennya, kalau misalnya dia tuh terdiri dari dua hal, yaitu ada parenkim dan stromanya. Parenkim itulah sel tumornya atau neoplastik yang berkembangnya, dan stromanya itulah jaringan pendukung parenkimnya. Jadi jaringan tempat dia hidup lah intinya gitu, terdiri jaringan ikat atau pembuluh darah. Nah, penamaan neoplasma atau kanker itu berdasarkan dengan parenkimnya ya, bukan dari stromanya. Nah, sekarang Bapak akan membahas ke kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu merupakan sebuah pertumbuhan jaringan atau sel yang abnormal yang berada di paru-paru. Biasanya dari lapisan sel di saluran udara gitu ya. Jenis kanker paru-paru berdasarkan bentuk selnya ada dua jenis, nanti akan saya sebutkan. Pertama itu adalah SCLC atau small cell cancer, lung cancer. Kemudian non small cell lung cancer atau yang pertama tadi SCLC atau NSCLC. Jadi kanker sel kecil, kanker paru sel kecil dan kanker paru bukan sel kecil. Jadi dia hanya dibagikan dari dua itu. Dan yang paling sering terjadi apa? Yang paling sering terjadi itu adalah lebih dari ini bukan ya, 80% dari NSCLC itu adalah merupakan subkategori dari adenokarsinoma, karsinoma squamosa dan karsinoma sel besar. Ini jenis dari NSCLC tadi, non small cell lung cancer. Itu dari karsinoma squamosa, adenokarsinoma dan karsinoma sel besar. Itu yang bukan sel kecil ya. Jadi ada 3 jenis ini. Nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, faktor-faktor menyebabkan apa sih? Merokok merupakan faktor yang utama atau faktor risiko utama yang paling penting untuk
membentuk kanker paru-paru. Jadi memang ini sudah berdasarkan penelitian ya, memang merokok adalah faktor terbesar yang menyebabkan orang menderita paru-paru. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang nggak merokok pun juga kena. Kenapa? Bisa jadi karena memang sudah ada bawaan atau mungkin genetik itu juga mempengaruhi. Kemudian bisa juga memang aktivitas yang di luar rumah terlalu sering, misalnya menghirup atau karsinogen yang banyak gitu intinya ya di luar rumah gitu. Kemudian bahan-bahan berbahaya dalam rokok bisa merusak sel paru antara lain nikotin, kemudian tar. Jadi yang bersifat karsinogenik itu adalah tar ya. Kalau nikotin itu mengakibatkan ketergantungan. Kemudian kadar karbon monoksida hasil dari proses pengasapan tadi ya, itu menyebabkan gangguan dari pernafasan. Kemudian asap rokok mengandung radikal bebas juga yang bisa menyebabkan cedera pada membran sel dan inti paru-paru sehingga mengakibatkan kecacatan pada DNA. Itulah kenapa rokok merupakan salah satu faktor yang sampai saat ini masih memberikan pengaruh atau risiko terbesar dalam menyebabkan orang terkena kanker paru-paru. Nah, orang dengan riwayat mengidap kanker paru-paru seperti sudah Bapak jelaskan tadi dengan karena genetik, kemudian terpapar zat berbahaya seperti radon, asbes. Nah, asbes ini juga termasuk ya, bagi rumahnya yang masih menggunakan asbes sebaiknya segera diganti karena pada saat ada hujan turun itu zat asbesnya bisa turun ke bawah, itu bisa terpapar dengan kita gitu. Kemudian ada radon, kemudian arsenik atau krom, nikel dan polusi udara. Itu merupakan zat-zat yang berbahaya yang bisa menyebabkan atau merupakan zat karsinogenik. Nah, pernah mengidap kanker, orang yang pernah mengidap kanker sebelumnya itu risikonya tinggi untuk kena yang kedua. Bisa kayak gini. Biasanya dia sudah pada tahap atau stadium 1 atau 2, kemudian diangkat. Nanti proses pengangkatan ada 3 jenis ya, ada reseksi baji, kemudian ada lobektomi atau lobusnya yang diangkat, kemudian ada yang pneumaktomi, itu paru-parunya yang diangkat. Kemudian usia 65 tahun ke atas rentan terkena paru-paru. Jadi usia juga merupakan faktor yang mempengaruhi atau yang berisiko untuk terkena paru-paru. Nih gambarannya. Jadi ini adalah misalnya nih di bagian tengahnya sini itu dia ada sel yang berkembang, dan itu sel yang abnormal berkembang terus dan makan dari dari makanan yang seharusnya digunakan untuk paru-paru untuk bermetabolisme. Nah, gejalanya, kalau gejala yang kelihatan pasti itulah batuk yang tidak berhenti ya. Kemudian kesulitan bernafas atau dyspnea atau sesak. Kemudian nyeri dada yang terus menerus karena kanker tadi dia menginfiltrasi ya, atau mendorong atau merusak sekitarnya sehingga akan terasa nyeri di bagian jaringan tersebut. Kemudian hemoptysis atau batu darah. Kemudian suaranya serak, rentan terkena penyakit infeksi paru. Jadi karena orang kanker itu pasti sistem imunnya akan terganggu. Jadi dia akan mudah terkena infeksi yang lain walaupun nggak harus paru. Gitu. Kemudian selalu merasa letih, yaitu tadi karena energinya digunakan oleh kanker tersebut. Dan kehilangan berat badan drastis, sama. Makanya hampir sama dengan orang yang mungkin TB paru ya. Kalau sudah kronis dia bisa jadi sama seperti itu. Kemudian diagnosisnya pasti banyak ya, ada X-ray. Yang X-ray itu yang paling penting. X-ray itu untuk melihat apakah ada massa enggak di paru-paru. Kemudian sitologi sputum untuk memeriksa apakah ada sel kanker atau tidak pada dahak penderita. Kemudian ada torakosintesis itu untuk dengan menggunakan jarum panjang untuk mengeluarkan cairan pleura yang ada di dada untuk memeriksa apakah ada sel kanker atau enggak. Jadi menggunakan jarum ditusukkan, diambil, bukan hampir sejenis dengan fungsi ya, tapi dia cairan pleuranya yang diambil gitu. Kemudian ada bronkoskopi, itu masukkan selang kamera ke dalam mulut, kemudian itu masuknya ke trakea, bukan ke esofagus. Jadi ke trakea, kemudian ke bronkus. Nanti akan dilihat nih bentuknya nih. Jadi ada kamera masuk ke dalam untuk melihat di bagian dalam ini apakah ada sel kanker yang berkembang situ atau tidak gitu. Kemudian aspirasi jarum halus sama sebenarnya, hampir sama dengan tapi dia fungsinya bukan untuk mengambil cairan pleura, tapi untuk mengambil kelenjar getah bening sekitar paru-paru. Apakah dia sudah berkembang enggak sampai ke kelenjar getah beningnya.
Kemudian ada biopsi terbuka. Kalau biopsi terbuka tuh dibuka bener paru-parunya. Biasanya kalau misalnya ada massa ya, ada massa dibuka, kemudian diambil, dibiopsi. Apakah tumor massa tersebut apakah ganas atau tidak, seperti itu. Nah, yang namanya kanker pasti dia bisa menyebar. Menyebarnya itu disebut dengan namanya metastasis ya. Nah, metastasisnya kemana sih kalau kanker paru-paru? Banyak. Yang jelas di sekitar paru-paru itu bisa jadi terkena semua. Yaitu kelenjar getah beningnya, otak ke atas ya karena mengikuti aliran darah ya. Kemudian bisa ke tulang, kemudian ke hepar, dan bisa juga ke kelenjar adrenal. Itu tempat-tempat metastasis dari kanker paru-paru. Kemudian kanker paru-paru dibagi menjadi 2 tahap. Ini yang sel kecil ya. Yang pertama adalah tahap terbatas. Kanker hanya ditemukan pada satu paru-paru saja dan jaringan sekitarnya. Kemudian tahap ekstensif itu adalah kanker ditemukan pada jaringan di luar paru-paru atau tempat asalnya. Kadang ini disebut juga dengan metastasis atau organ-organ lainnya ya. Itu untuk sel kecil. Nah, tahapan pada kanker paru-paru yang bukan sel kecil atau NSCLC tadi, tahap tersembunyi dan stadium 1, stadium 0 sampai stadium 4 ya. Kemudian tahap sembunyi itu dia kalau di patofisiologi itu namanya tahap in situ. Jadi tempat masuknya kanker. Dia masih stadium 0 tapi sebelum stadium 0 gitu. Jadi belum kelihatan. Nah, stadium 0 dia sudah kelihatan biasanya. Nah, karsinoma in situ ternyata stadium 0. Jadi sebelumnya tahap tersembunyi itu berarti bukan in situ. Jadi karsinoma in situ itu adalah benar-benar kanker menanamkan diri ke dalam paru-paru. Itu maksudnya. Stadium 1, jadi paru-paru sudah bersifat invasif, tumor telah tumbuh menembus lapisan terdalam paru-paru dan masuk ke jaringan paru-paru yang lebih dalam. Tidak ditemukan adanya sel kanker pada kelenjar getah bening, ya kan tadi karena dia belum ada penyebaran ya. Kemudian stadium 2, tumor paru-paru sudah masuk ke dalam ukuran besar, berbagai ukuran, tapi tumor ini belum menyerang organ-organ tubuh sekitarnya. Jadi selnya hanya berkembang di satu tempat saja. Hanya ditemukan di sekitar sel getah bening saja. Nah, kalau stadium 3 itu sudah menyebar ke organ tubuh sekitarnya atau dinding dada, diafragma, pembuluh darah besar dan lain-lain. Kemudian stadium 4 dia sudah ekspansifnya sudah sering lah, sudah banyak gitu. Kalau penata laksanaannya sampai saat ini penata laksanaan kanker hampir sama semua. Intinya adalah penata laksanaannya dengan kemoterapi. Ya, itu adalah masih gold standar dari pelaksanaan kanker. Selain itu dilakukan juga dengan metode pembedahan ya. Dan itu semuanya tergantung dengan stadiumnya. Pada saat dia masih hanya stadium 1, yang mana dia bisa diangkat dan selesai, itu cukup. Tapi kadang untuk memastikan apakah benar-benar sudah terangkat semua, itu biasanya dilakukan kemoterapi juga, walaupun dia masih stadium 1. Nah, pembedahan. Nih, yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah reseksi baji, lobektomi, dan pneumaktomi. Nah, kalau reseksi baji itu hanya sedikit dari kanker paru-paru yang diangkat. Jadi, kalau misalnya dia hanya di apex itu bagian atas paru-paru ya, itu hanya bagian apexnya saja dipotong, kemudian diambil. Tapi kalau lobektomi itu satu lobus yang diambil. Kadang dia sudah menginfiltrasi hampir pada satu lobus tersebut, mau untuk kanan atau kiri, itu satu lobus yang diangkat. Kemudian pneumaktomi itu adalah satu sisi dari paru-paru yang diangkat. Jadi misalnya kanan atau kiri. Jadi 3 lobus atau sampai 2 lobus kalau yang di kanan. Kalau yang di kiri maksudnya. Di kiri 2 lobus, di kanan 3 lobus gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terapi radiasi. Nah, radiasi juga sama. Radiasi itu juga digunakan untuk membunuh sel kanker tadi ya. Dan yang terakhir adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi yang sampai saat ini masih dianggap sebagai terapi gold standar. Nah, terapi dengan target tertentu, biasanya paliatif. Sudah pernah dengar gak paliatif? Jadi pasien kanker itu pasti sudah menjadi pasien paliatif atau pasien kanker merupakan penyakit terminal ya. Jadi kalau sudah kena kanker pasti dia merupakan pasien paliatif juga gitu. Nah, ini prognosis. Prognosis tahu nggak? Prognosis merupakan kemungkinan seseorang untuk sembuh. Nah, kalau di sini sebutkan kemungkinan seseorang itu bertahan 5 tahun gitu ya. Kalau dia kanker paru-paru bukan sel kecil atau NSCLC tadi,
kalau dia masih stadium A, 1A, dia masih 60% bertahan hidup selama 5 tahun. Cuma kalau dia sudah sampai stadium 4, itu sudah hanya 2%. Nah, semakin parah lagi kalau dia sel kecil, karena sel kecil dia lebih berbahaya dibanding sel besar tadi ya. Bukan sel kecil tadi ya. Kalau sel kecil itu misalnya dia 1A itu sudah tinggal 38%. Kemudian kalau misalnya dia sudah 4, stadium 4 hanya 1%. Kemudian ini asuhan keperawatannya. Kalau pengkajiannya itu menggunakan 12 domain dari pengkajian Anda ya. Jadi menggunakan 12 domain dari pengkajian Anda, pasti semuanya sudah tahu apa aja domain-domain Anda itu. Silakan nanti dibaca sendiri. Domain 1 apa, domain 2 apa, domain 3 apa. Karena harusnya pada form pasti ada, semua form pengkajian pasti ada. Dan Bapak rasa semuanya kan sudah pernah mengetahui ya form kajian ini ya. Nah, kemudian diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatan yang paling sering muncul itu adalah pola nafas tidak efektif karena adanya penumpukan sekret tadi ya, dan penurunan kapasitas vital. Nah, NOC-nya langsung buat jelaskan di labelnya saja. Untuk apa-apa aja nanti bisa dilihat sendiri. Label NOC yang paling sering itu adalah pasti respiratory status, ventilation, kemudian respiratory status untuk airway patency, dan vital sign hydration. Kemudian NIC-nya itu airway management, oksigen terapi, dan vital sign monitoring. Nah, yang kedua adalah nyeri akut karena adanya infiltrasi tadi ya, nyeri dada tadi ya. NOC-nya ada pain level, pain control, sama comfort level. NIC-nya ada pain management, analgetic administrative, distraction, environmental management comfort, sama simple relaxation therapy. Tapi kalau biasanya ya pasien cancer itu nggak mungkin ya. Bapak juga akan memberikan triks pada saat kita membuat sebuah asuhan keperawatan, pada saat NOC, di bagian NOC atau bagian tujuan target, itu kita nggak mungkin untuk pasien kanker itu bisa 5 semua, bisa bagus semua. Karena sudah pasien kanker maksimal 2 atau 3 itu sudah cukup. Karena kalau 5 itu sudah nggak rasional lagi dan nggak mungkin tercapai gitu ya, karena sudah, apalagi sudah stadium 3 ke atas gitu ya. Kemudian risiko selanjutnya apa? Diagnosa selanjutnya adalah risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, trauma, kerusakan jaringan. Nanti selain dibaca sendiri. Kemudian ada juga gangguan mobilitas fisik dan kecemasan. Kecemasan ini biasanya kadang takut mati juga ada, diagnosa takut mati. Jadi karena kalau kanker itu pasti kan ya sudah penyakit terminal lah. Kalau misalnya pasiennya nggak siap, ya itu tadi bisa menunjukkan diagnosa takut mati tadi. Nah, kayaknya itu aja. Karena Bapak cepetin, karena Bapak rasa kalian semuanya sudah mengetahui secara minimal ya, sekilas tahu lah apa itu kanker paru. Baiklah, silakan dipelajari. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan, baik melalui WA atau melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Baiklah, cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.